Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pami Apriliansyah. NIM saya 04790529 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 1 pada materi berbasis data. Ini tugas 1 mempunyai kasus yang pertama. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat dan pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 23 12 3213. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan nama. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal ambil, dan denda. Dan untuk tugasnya itu berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram PRD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Mengiringi tahapan akan sesuai dengan penjelasan pada panduan. Baik, untuk soal ini saya membuat entity relation diagram menggunakan aplikasi IED, yang dimana pada panduan pengisian praktikum itu yang pertama itu kita harus melakukan membuat dan meneliti tahap pembuatan ERD. Yang pertama, mengidentifikasi, menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan yang ada beserta kunci tamu. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Setelah kita identifikasi dari soal tersebut, kita dapat melihat bahwa entiti yang terlibat dalam sistem tersebut itu yang sangat berpengaruh, yaitu pertama mobil, customer, dan sewa. Langsung kita bisa terlihat di diagram. Langsung kita di entity mobil, sewa, dan customer. Angka kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entry beserta kunci key-nya atau mobil. Yang pertama, pada entity mobil kita mempunyai atribut berdasarkan soal, di mana terdapat jenis mobil, tahun mobil, harga sewa, dan kode mobil. Nah, untuk key-nya itu, mengapa saya memilih di kode mobil? Dikarenakan karena itu merupakan suatu atribut yang unik, yang dimana atribut tersebut berbeda dari yang lain. Kenapa mengambil kode mobil dan jenis atau tidak jenis mobil? Dikarenakan setiap mobil itu untuk jenis itu rata-rata bisa sama. Seperti mobil Toyota itu banyak serisnya Toyota. Tetapi untuk kode mobil itu dari pabrikan sendiri terbuat per satu unit mobil itu berbeda dari mobil lainnya. Makanya saya mengambil untuk atribut key-nya itu pada atribut kode mobil, karena sangat saling berbeda antara satu unit dengan unit lainnya dibanding atribut yang lain. Kedua, pada entity customer saya mengambil entity itu nomor KTP. Atributnya itu nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon, yang dimana nomor KTP merupakan key yang saya ambil. Mengapa? Karena nomor KTP itu untuk seluruh orang Indonesia, apalagi setiap nomor KTP yang mereka miliki itu berbeda dari yang lain, sehingga saya mengambil key-nya untuk pada atribut nomor KTP. Dan juga untuk sewa, atributnya terdiri dari nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Mengapa saya mengambil dari nomor sewa? Dikarenakan berbeda dari tanggal sewa. Di tanggal sewa kita dapat melihat bahwa satu mobil dapat disewa dalam tanggal yang sama. Begitu juga dengan denda, bisa dikenai denda yang sama, tanggal kembali juga bisa dikenai tanggal kembali yang sama. Tetapi berbeda dari nomor sewa. Ketika kita menyewa suatu mobil, maka nanti akan keluar nomor sewa. Nah, nomor sewa itu pasti berbeda dari nomor sewa yang lainnya. Makanya saya mengambil key-nya dari nomor sewa. Ya, nomor sewa ya. Nomor sewa. Lalu untuk
Maka ketiganya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu kunci. Nah, saya mengerjakan untuk mengidentifikasi ini, saya menggunakan sesuai dengan langkah panduan yang ada di praktikum tersebut, yang dimana untuk cara termudahnya kita dapat menggunakan tabel relasi, yang dimana tabel relasi itu terdiri dari terpengaruh dari semua entity, yang dimana pada mobil dan mobil itu tidak ada relasinya, tapi ketika antara mobil dan customer bisa juga mobil disewa customer, itu masuk akal. Dan selanjutnya seperti mobil, ketika disewa datanya disimpan oleh penyewa, dan selanjutnya seperti itu. Keempat, menentukan derajat relasi. Nah, setelah kita mendapat relasinya, kita langsung tulis di YED ini. Pertama itu disimpan data, pada part ini disimpan data. Kelima ada selanjutnya ada disimpan data juga dan juga disewa ya. Baik, untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat relasi untuk langkah keempat itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk menentukan derajat relasi, kita dapat melihat di panduannya. Yang pertama, banyak mobil disewa banyak customer. Ketika kita menggunakan nalar, kita banyak mobil dapat disewa dengan banyak customer. Keterangannya, dalam sistem rental mobil, satu mobil dapat disewa oleh banyak customer dan satu customer dapat menyewa banyak mobil. Hal ini menciptakan hubungan banyak ke banyak antara entitas mobil dan customer. Mobil dan customer banyak ke banyak. Lalu untuk kedua, ada banyak mobil yang disewa, data disimpan di satu data sewa. Keterangan setiap kasus sewa terjadi akan tercatat dalam tabel sewa. Sehingga lanjut, ada banyak customer yang menyewa banyak mobil. Setiap customer dalam sistem dapat melakukan beberapa transaksi sewa, yang berarti mereka dapat menyewa berbagai mobil dan pada waktu yang berbeda, dan menciptakan hubungan M, dimana customer dapat dimana satu customer dapat terlibat banyak untuk dalam banyak transaksi sewa untuk berbagai mobil. Untuk relasinya kita dapat memilih di tabel sini ya. Ini untuk entity, ini untuk relasi atau relationship atau hubungan. Lalu untuk nodanya atau arah panahnya ini untuk ketika memilih ketika tidak ada hubungan, seperti dari mobil dan tahun mobil itu tidak ada relasi, sehingga bisa menggunakan arah dari sini, unspecified namanya. Yang ini untuk N itu dari banyak artinya itu, dan satunya itu dari satu ke banyak. Nah, berdasarkan analisa, ketika banyak customer dapat data sewa. Dalam tabel sewa, informasi tentang customer yang menyewa mobil disimpan dengan menyatukan kunci asing milik komunikasi. Memungkinkan kita untuk mengaitkan setiap proses sewa dengan customer yang relevan. Dengan cara ini kita dapat baca semua sewa yang dilakukan setiap customer. Nah, berdasarkan analisa di atas, kita dapat menentukan derajat kardinalitasnya sesuai dengan panduan juga. Yang pertama, hubungan mobil dengan customer itu M dan M ke N, itu banyak ke banyak. Jadi dengan customer banyak ke banyak. Selanjutnya untuk hubungan mobil dengan sewa itu banyak ke satu. Mobil disewa mobil, ini disewa satu. Dan hubungan sewa dengan customer itu satu ke banyak. Sewa ke relasi ini satu, dan customer disewa data ke banyak. Kita menggunakan ini ya. Nah, setelah di langkah kelima, setelah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif berdasarkan panduan, terdapat kutipan jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak,
Nah, untuk nilai banyak kita dapat lihat dari ketika sewa ke mobil itu satu, mobil ke sewa banyak. Tetapi jika sewa ke customer itu satu, dan customer ke sewa banyak. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut kita harus memilih entity yang memiliki hubungan banyak ke banyak, yaitu artinya ada di mobil yang disewa ke customer dan juga customer yang disewa ke mobil. Nah, setelah itu kita dapat berarti berubah menjadi sebuah entity, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung atau key yang unik yang telah kita bahas tadi. Maka pada entity yang memenuhi nilai banyak yaitu antara entity mobil dan customer, sehingga relasinya berubah menjadi sewa mobil dan atributnya kode mobil dan nomor KTP. Nah, seperti pada gambar sini, ketika relasi antara mobil dan customer baik ke banyak menghasilkan relasi tersebut menjadi entity, yaitu sewa mobil. Nah, untuk atributnya dari sewa mobil, dari asalnya relasi berubah ke entity dikarenakan adanya hubungan untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan sebuah ERD ini. Makanya atributnya itu terdiri dari key yang terdiri dari setiap entity awal yang kita bahas tadi itu, yang dimana pada mobil itu key-nya itu pada kode mobil, dan juga pada customer itu key-nya pada nomor KTP. Nah, untuk bentuk atau garis ERD ini bebas ya, yang penting dapat dipahami selama orang itu paham ERD. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tingkah perilaku yang kurang berkenan atau salah, dan juga jika ada pembahasan yang kurang benar, mohon dapat dikoreksi sehingga dapat memperbaiki pada tugas dan juga video selanjutnya sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.